Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatu wa salamun ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahu wa mawala. Pertama-tama yang paling utama mari kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahan karunia, rahmat, taufik dan hidayahnya masih dapat kita berkumpul di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka pengajian rutin kita di akhir-akhir bulan Ramadan yang mulia ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir pada siang hari ini termasuk pada umat-umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di hari kemudian kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang kami muliakan, telah hadir bersama kita Al-Ustaz kita Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Muhayyisin Tanjung. Terima kasih Ustaz atas kehadirannya yang akan menyampaikan tausiahnya pada siang hari ini. Mungkin ini pengantar dari kami. Marilah sama-sama kita dengarkan pengajian kita pada siang hari ini, dan kita mulai dengan melafazkan bacaan hamdalah. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa ala ali baitihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyur hadirin wal hadirat, para pimpinan, para dosen, seluruh staf, dan mungkin ada mahasiswa juga yang sama-sama saya muliakan, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mari kita perbanyak salawat dan salam ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga duduk sila kita di rumah Allah ini menjadi pemberat timbangan amal soleh kita, menjadi penghapus kesilapan-kesilapan kita, dan menambah khazanah pengetahuan kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Gimana puasanya, lancar? Pulang lancar, macam tak lancar ya? Banyak godaan bisa siang-siang gini sana. Subhanallah. Mudah-mudahan di sisa Ramadan yang akan kita hadapi ini, mudah-mudahan kita masih bisa istiqomah, konsisten untuk tetap mengabdikan diri kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik jemaah sekalian, dalam kesempatan singkat kali ini kita akan membicarakan beberapa hal yang paling tidak menurut saya ini penting dibicarakan. Dan nanti mungkin kita akan membicarakannya pendek saja, tapi mungkin nanti kita perpanjang di diskusinya, karena saya ingin tahu bagaimana realita di masyarakat terhadap masalah-masalah yang mau kita bahas pada pertemuan kali ini. Kajian kita ini berjudul beberapa tradisi atau kebiasaan menjelang dan pada saat Idul Fitri yang perlu ditinjau ulang bahkan dikoreksi. Panjang nih, ini dah judul skripsi soalnya. Ya, saya ulangi lah supaya mengerti maksud arah pembicaraan kita kemana. Beberapa tradisi atau kebiasaan menjelang dan pada saat Idul Fitri yang perlu ditinjau ulang bahkan dikoreksi. Jadi pembahasan ini berangkat dari perenungan saya. Perenungan ya, udah macam apa gitu ya. Tapi ini benar-benar merenung saya. Tapi bukan, jangan dibayangkan merenung macam merenungnya para petapa di gua-gua gitu kan. Ini merenungnya seorang dosen. Ya, dia mencari
rumusan-rumusan masalah, kemudian apa hipotesisnya, metode penelitiannya seperti apa, baru sampai pada kesimpulannya. Sehingga saya sampai pada kesimpulan bahwa ada beberapa tradisi-tradisi yang sudah berjalan di masyarakat menjelang Idul Fitri maupun pada saat Idul Fitri yang perlu kita tinjau ulang jamaah sekalian. Apakah tradisi itu mau kita teruskan berlaku begitu terus atau perlu kita koreksi? Nanti saya akan memberikan beberapa contoh permasalahan yang nanti saya harapkan bisa membuka wawasan Bapak Ibu sekalian. Oh iya juga ya, saya nggak bilang tradisi ini salah haram enggak. Saya cuma katakan ini perlu ditinjau ulang. Kelihatannya ada yang salah, kurang tepat. Nah, supaya nggak penasaran, ya, yang mana nih Ustaz sebenarnya? Saya penasaran nih, tradisi yang mana yang perlu kita tinjau ulang. Saya akan coba paparkan satu persatu dan nanti beberapa argumentasi tentang kenapa ini perlu kita tinjau ulang. Yang pertama tentang menukar uang untuk diberikan, menukar uang uang baru, menukar uang baru untuk dibagikan sebagai THR menjelang Lebaran. Gak boleh menyusah tukar uang baru, bukan itunya problemnya. Problemnya adalah biasanya sebagai sebagian orang ya, menukarkan uang baru ini bukan sekadar tradisi saja, tapi dijadikan sebagai bisnis mendadak-dadakan. Jadi dia sebelum Lebaran dia sudah tukar uang banyak-banyak karena dia tahu nanti Lebaran orang bakal malas ngantri ke bank, sehingga di media sosial dia pasarkan itu tukar uang per 300.000-nya seharga 325.000 misalnya. Jadi kelipatan, berapa kelipatan? Jadi kalau kita nukarkan 1 juta, yang harus dibayar mungkin 1.075.000, 1.080.000. Ini perlu ditinjau ulang. Kenapa? Ternyata ada yang mengganjal hati saya bahwa ketika kita menukarkan uang 1 juta misalnya dan harus membayar 1.050.000 atau 1.085.000 misalnya, ada yang aneh nggak dengan itu? Tukar menukar barang yang sama, tetapi ada kelebihannya di situ. Ustaz, namanya juga jasanya Ustaz. Begini, dalam fikih muamalah ada yang disebut dengan akad jasa, namanya akad ijarah. Akad ijarah itu adalah akad di mana kita minta tolong kepada orang untuk melakukan suatu tugas dengan imbalan yang disepakati di awal. Pertanyaannya, sejak kapan Bapak Ibu minta tolong sama dia untuk menukarkan uang? Dia sudah punya uang duluan. Berarti akadnya bukan upah mengupah, tapi akadnya jual beli. Jual beli uang. Jual beli uang berarti akadnya mesti berubah dari akad ijarah upah mengupah kepada akad sharaf namanya. Jadi dalam fikih muamalah itu namanya akad sharaf, akad jual beli uang, atau disebut dengan money changing. Penukaran uang ini ada syaratnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dan juga Imam Bukhari dan Muslim, tentunya hadisnya sahih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan patokan yang sangat jelas dalam akad saraf jual beli uang. Al-dhahabu bil-dhahabi wal-fiddatu bil-fiddati ila anqala mathalan bi-mithlin wa yadan biyadin. Atau kama qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertukaran perak dengan perak, emas dengan emas, perak dengan perak. Ini syaratnya 2 kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau 2 ini nggak terpenuhi atau salah satunya tak terpenuhi, maka dia jadi riba yang haram. Apa itu? Syarat yang pertama kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mathalan bimithlin, mesti seimbang. Nukar emas 2 gram mesti dengan 2 gram. Nukar emas 10 gram mau dengan emas yang lain harus 10 gram dengan 10 gram. Kalau ibu pengen jual emas 12 gram dengan tujuan supaya dapat emas yang 10 gram, yang 12 gram ini nggak boleh langsung ditukarkan dengan 10 gram. Kenapa? Karena emas, karena gini, ada ibu-ibu tuh dia mau nukarkan emas 12 gramnya dengan emas yang 10 gram, karena emas yang 12 gram itu sudah lama. Emas yang 10 gram ini baru, cantik pula bentuknya. Ada pula gambar-gambar kayak gambar-gambar Mickey Mouse gitu. Mungkin cincin Mickey Mouse atau gitu kan.
Mau ditukarkannya langsung 12 gram itu ditukarkan dengan yang 10 gram, nggak boleh. Kenapa? Karena bagaimanapun Pak, 12 gram itu lebih mahal dari 10 gram. Karena emas itu bernilai bukan karena bentuknya, tapi karena dia emas. Sama kayak uang. Uang 1 juta dengan 1.050.000, mana yang lebih banyak Pak? Semua kita sepakat 1.050.000. Karena uang itu bernilai bukan karena bentuk dan barunya dia, tapi karena uangnya. Iya kan? Ibu mau nggak misalnya ini jualan handphone nih, ibu jualan handphone, harga handphone itu 4 juta. Ya. Ibu jualan handphone nih. Tiba-tiba ada yang mau beli handphone ibu. Sini bu, saya beli handphone ibu 3.900.000, tapi kaum baru nih bu gitu. Ya nggak mau lah, orang kita jualnya 4 juta, masa karena uang baru dibelinya 3.900.000, kita nggak mau. Karena apa? Karena uang itu bernilai bukan karena bentuknya, karena dia adalah uang, nomor serinya ada di situ, itu yang buat dia bernilai. Maka apa perbandingannya? Kok bisa uang 1.050.000 ditukarkan dengan 1 juta? Itu namanya nggak seimbang. Sedangkan syaratnya uang itu emas, mau itu uang emas, uang perak ataupun uang yang kita pakai, uang kartel misalnya uang kertas, itu dinilai bukan karena bentuknya, dari timbangannya, dari takarannya. Maka kalau menukarkan uang 1 juta dengan 1 juta itu mesti seimbang. Kalau enggak jatuh kepada riba. Bahkan 1 juta sama 1 juta saja pun nggak boleh kalau nggak terpenuhi syarat yang kedua. Apa itu? Iya dan biadin, mesti kontan kata Nabi. Dikasih uang 1 jutanya, besok kakak ya aku kasih uang 1 juta sama kakak. Oke kita bilang. Jadi transaksinya sekarang, tapi penyerahannya besok, itu pun nggak boleh. Kenapa? Karena nominal mata uang itu bisa naik turun. 1 juta hari ini bisa beli ini, besok udah bisa jadi beda. Tergantung nanti mata uang internasional, kayak dolar dan sebagainya. 1 juta sekarang mungkin kita bisa beli barang apa gitu. Tiba-tiba nanti perkara terjadi ada pergeseran ekonomi secara cepat, 1 juta semalam tak mampu 1 juta hari ini tak mampu membeli apa yang bisa dibeli 1 juta semalam. Kan itu fenomena uang kertas yang aneh itu. Karena inflasi terjadi bisa jadi setiap saat. Saya adalah hari itu Mas Antam segala banyak beberapa graman yang kecil, 5 atau 6 gram gitu, kecil aja. Dapat kabar saya Mas Antam tuh harganya waktu itu mencapai harga belinya ya 1.200.000 beberapa minggu yang lalu. Harga jualnya 9.970.000. Wah pengen jual nih. Kata orang rumah, oh salah Pak, orang ada keperluan. Ya tapi waktu itu kami belinya Pak, kami beli Antam itu sekitar 840.000. Harga jualnya sudah tembus 170, emang cuma 5 gramnya kayak banyak kali kan. Cuma kan di rumah ada kakek saya juga, kadang-kadang perlu beli beras tak beli emas ada, beras nggak ada gitu. Jadi kalau juga nanti aja lah banget ya, nggak usah sayang gitu. Ternyata besok berapa pikiran, udah jual aja lah. Pas mau dijual, harganya udah turun, harga jualnya tinggal 135.000. Aduh, gitu. Harusnya semalam kita jual 170. Hanya perkara itu nggak sampai 24 jam Pak. Itu saya katakan, kalau dia ditunda, emas dengan emas, perak dengan perak, uang bisa jadi 5 gram hari ini atau 500.000 pada hari yang kita anggap tak sanggup membeli apa yang bisa dibeli oleh 500.000 di hari semalam. Harus kontak. Ini dua syarat harus terpenuhi. Itu kenapa berbisnis penukaran uang, khususnya mata uang yang sama ya, rupiah dengan rupiah, tidak boleh ada kelebihan antara satu dengan yang lain. Maka solusinya gimana nih Ustaz? Kalau gitu kami tak bisa tukar uang lebaran. Saya bilang tak bisa. Boleh. Untuk menukar uang lebaran itu supaya akadnya halal dan syar'i, maka pilihlah salah satu dari 2 akad berikut ini. Yang pertama, akad shorof bi ghairi riba. Akad jual beli uang cash tunai tanpa riba, dengan cara datang langsung ke bank, antri di sana. Bawalah uang di sana. Makanya supaya Ustaz perhatikan Ustaz di bank Ustaz kalau udah jelang lebaran. Nah, jangan kena pula bank. Tempat-tempat lain pun, toko baju apa sebagainya, rame lah masa-masa ramenya. Kenapa sekarang baru menukar? Kalau saya dulu di puasa kedua sudah ditukar. Wah nggak bisa Ustaz. Kenapa nggak bisa? Belum cair THR-nya. Ya saya pun ada saya siapkan karena malas saya ngantri nanti di dalam Ramadan begini di bank sudah padat orang tukar uang. Kalau di bank Bu, ibu tukar 1 juta, ada nggak tambahannya, charge-nya?
Gak ada kan. Jangan sampai bank yang konvensional lebih syar'i dari bapak ibu yang ke masjid. Bank saja bahkan yang konvensional saja tidak mengambil charge dalam penukaran uang. Karena mereka paham betul apa perbandingannya, apa yang dijual dari 1 juta baru dengan 1 juta yang lama itu harus sampai membuat perselisihan harga. Gak ada produknya di situ. Produk apa yang mau dijual coba? Gak ada. Dan Islam tidak membenarkan kita mengambil keuntungan dari sesuatu yang tidak ada produknya, baik produk barang real maupun produk jasa. Gak bisa. Itulah kenapa meminjamkan uang gak boleh ngambil untung, karena gak ada produknya di situ. Gak boleh. Sedangkan kaidah dalam bisnis Islam itu adalah al-ghurmu bil-ghurmi. Kalau mau untung, ambil risiko gagal bisnis atau risiko gagal dalam usaha. Ini nggak ada risiko, ngasih aja gitu, yang penting dapat untung. Nggak bisa. Jadi jamaah sekalian, pilihlah akad yang pertama, itu akad jual beli, uangnya langsung ke tempat yang tanpa ada charge atau biaya tambahan. Kalau Ustaz, mana telah orang Ustaz, udah berumur Ustaz, mau ngantri sana yang dapat berapa, pulang berobat lo ada tidur busuk, habis uang tengah jalan baru tuh. Jadi macam mana nih Ustaz? Ambil akad yang kedua. Apa itu? Akad wakalah. Nitip lah. Ada kawan titip, tak tolong. Mau kemana kak? Ini mau ke bank menukar kak? Titip lah buka gitu. Oh, boleh katanya. Masalah nanti setelah kita nitip, kita mau melebihkan uang sama dia, boleh selamat ada kesepakatan. Atau sepakat pun boleh. Sepakat pun boleh. Kenapa? Karena akad wakalah itu membolehkan atau mengizinkan adanya upah di sana, hadiah. Mau kemana kak? Mau ke bank sekali kak. Datang yang mau ke bank ini. Tapi gimana kayak panas banget, ngantri panjang. Tahu nyawa dia mau duit kan? Gak apa-apa, di sini boleh kita kasih dia duit. Maka berubah akad jadi ijarah, akad upah mengupah. Sama juga itu ujung-ujungnya Ustaz. Yang tadi kalau satu orang 1 juta limpul, ini 1 juta limpul. Ya sama ujungnya, tapi beda akadnya. Mohon maaf nih, saya sering buat perbandingan begini Bu. Perbandingannya, mohon maaf kalau agak vulgar, tapi ini perbandingan yang tepat. Apalah bedanya Pak? Mohon maaf tuh, hubungan suami istri yang dilakukan antara kita dengan perempuan yang istri kita dengan yang bukan istri kita, ujung-ujungnya sama rasanya, tapi beda akadnya. Yang satu tanpa akad nikah, yang satu ada akad nikahnya. Cuma di akad kok aja beda, cuma di gini aja kan, sah katanya. Tapi mohon maaf, rasanya sama tidak? Sama. Yang sudah tahu, yang belum tahu, perbanyaklah puasa. Setelah Ramadan puasa lagi. Puasa apa? Puasa Syawal. Puasa bayar Ustaz. Udah puasa Syawal, puasanya mobil lagi. Terus. Jadi jamaah sekalian yang dimaksud Allah SWT, apa yang bedakannya? Cuma akad sajanya. Akad yang bedakan. Tapi akad inilah yang menyebabkan sesuatu yang halal menjadi haram. Jadi jangan lihat hasil akhirnya sama-sama 1 juta limpul nih Ustaz. Bukan itu problemnya, akadnya yang halal atau yang haram dari awal. Nah seperti itu. Jadi pilihlah akadnya. Jadi kalau kita berbisnis, jadi yang mungkin selama ini ada yang berbisnis uang gitu, ya tinggal kita pasang tarif di awal sebelum kita berangkat ke bank. Dari awal pasang tarif. Kalau menukarkan uang sekian, upahnya sekian. Tapi jangan ada uangnya dulu, supaya berlaku akad ijarah upah mengupahnya itu. Jadi orang yang mau memohon dulu, meminta kepada kita untuk pakai jasa kita, baru kita bekerja, baru ada pengupahannya di sana. Nah, mau diupahin di awal, diupahin di akhir terserah. Tapi sudah ada permohonan terlebih dahulu. Tapi kalau nggak ada permohonan, apalah bedanya? Kita sama pengusaha yang berjual beli. Kita beli uang kita dulu sebagai barang, komoditasnya, baru kita jual sama orang. Ya kan jual beli namanya, bukan upah mengupah lagi. Nah itu. Jadi perlu kita tinjau ulang lah kebiasaan itu, jamaah sekalian. Jangan sampai kita ini mau berlebaran, semangat berlebaran itu kita lakukan dengan cara merayakan yang haram. Enggak baik seperti itu. Oke, itu yang pertama. Tradisi kedua terkait dengan zakat fitrah. Ada banyak problem terkait zakat fitrah ini yang perlu kita tinjau ulang. Saya nggak bilang ini haram sesat, tapi mari kita tinjau ulang. Yang pertama terkait dengan amil zakat. Amil zakat ini definisinya adalah man
wazzafahul imam li akhdhi shadaqah. Orang yang ditugaskan oleh pemerintah yang berwenang untuk memungut zakat. Jadi memang dia orang yang ditugaskan pemerintah, baik itu pegawai atau non pegawai, tapi ditugaskan dia oleh pemerintah dengan SK yang sah untuk mengutip zakat. Dan bukan cuma zakat fitrah, untuk mengutip zakat harta, baik itu zakat emas dan perak, zakat pertanian, zakat hewan ternak dan sebagainya. Jadi diangkat sebagai pegawai negara, entah itu PNS atau non PNS. Yang penting dia sebagai pegawai negara, atau kalau bahasa sekarang namanya aparatur sipil negara. ASN, ASN itu nggak mesti PNS, karena bisa dia PNS, bisa P3 kalau sekarang itu istilahnya begitu. Jadi ada orang yang diperbantukan oleh negara untuk mengurus urusan negara, tapi bukan pegawai, tapi di aparatur sipil. Itulah yang disebut sebagai petugas zakat. Sedangkan di masjid, apakah di SK-kan oleh pemerintah? Enggak, karena yang di SK-kan oleh pemerintah itu ada dua. Yang langsung di bawah kepemilikan pemerintah namanya Badan Amil Zakat. Kalau tingkat nasional namanya Basnas, kalau tingkat daerah namanya Basda. Dan Basda itu nanti diizinkan negara untuk mengangkat unit-unit kecil sebagai amilnya, namanya UPZ, unit pemungutan zakat. Itu kalau lembaga pemerintahan. Ada juga ya aparatur sipil yang diangkat oleh negara untuk khusus pemungutan zakat, tapi non pegawai, namanya LAZ, lembaga amil zakat, atau LAZIS, lembaga amil zakat infak dan sedekah. Nah, ada kalau Muhammad itu LAZISMU namanya, LASMU, kalau NU LAZISMU. Nah, gitu. Semacam, dan mereka berhak juga berangkat UPZ namanya unit pemungut zakat. Semuanya SK resmi dari pemerintah gitu. Karena memang kalau nggak begitu nanti terjadi pemungutan liar. Harus begitu. Sedangkan di SK kan pun masih terjadi pemungutan liar, masih terjadi. Contohnya apa? Sebahagian lembaga-lembaga itu mengutip paksa dari karyawannya zakat profesi mereka tanpa ada persetujuan mereka, diambil paksa. Orang nggak bisa ngomong karena ada paksa kerja di situ. Ya. Padahal zakat profesi pun masih debatable itu, masih perlu didiskusikan ulang. Ada tidak zakat profesi dalam Islam? Kalau saya pribadi termasuk yang bersikeras mengatakan tidak ada zakat profesi. Walaupun nanti ada sebagian ustaz mungkin sepakat dengan adanya zakat profesi. Kalau saya termasuk yang mengatakan tidak ada zakat profesi. Gimana coba zakat profesi itu coba mengkiaskan dengan zakat harta. Zakat harta itu nisabnya berapa persen ya mas kalian? Berapa nisab yang harus terkumpul baru kena zakat dia coba? Ada yang tahu? 80 gram emas. 82 gram, buat 80. Kalau emas sekarang harganya 1 juta 1 gram, hantam itu berarti harus ada orang 80 juta uang simpanan. 80 juta uang simpanan, dan syarat kedua mesti haul selama setahun tak pernah kurang dari 80 juta. Coba dihitung-hitung ya. Anggap dia pegawai negeri. Gaji pokoknya kalau dia golongan 3B 2 juta 800. Tukin atau remonya sekitar 2 juta, 4 juta 800. Nah, gaji sebulannya dikalikan 12 bulan berapa coba itu? Sampai 80 Pak? Nah, sampai. Terus kenapa ditarik zakatnya? Kalaupun sampai lah, buatlah gajinya 1 bulan tuh kita sekitar 5 juta, kalikanlah 6 juta. Kalau 6 juta itu berapa itu 12 bulan? Itu belum sampai juga. Buat 7 juta. Nah, kita naikkan lagi. 7 juta itu disimpan ya rupanya. Enggak ada cicilan di rupanya. Enggak ada rupanya beli air, beras, listrik, uang sekolah anaknya. Berapa tersimpan lagi sebulan? Paling cuma 2 juta. Kalikan 12 24 juta. Diambil juga dipotong. Enggak sampai nisabnya. Apa namanya itu? Pemerasan kan? Pemerasan. Jangan diganggu. Orang puasa itu ibadah. Bagi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi terlepas dari itu, amil ini adalah orang yang diangkat pemerintah untuk mengangkat, untuk mengutip zakat fitrah atau bukan zakat fitrah, zakat yang lain.
pertanyaannya, panitia-panitia di masjid itu amil atau bukan? Nah, itu. Siapa yang mengangkat mereka? Tidak ada kan? Panitia itu dibentuk karena rasa kesetiakawanan, rasa keberjamahan untuk membantu mereka mengumpulkan zakat fitrah itu dan membantu mereka seikhlas hati untuk mendistribusikannya kepada fakir miskin. Ada orang tak pandai, dia ini mau kasih ke siapa, dia tak tahu katanya, atau malu dia ngasih langsung. Nah, malu. Ada juga orang itu, Bang kasih dia langsung orangnya, sudah aku katanya. Akhirnya titip ke panitia zakat. Jadi itu panitia zakat, lajnatu akhdhis sadaqah, panitia zakat fitrah, ya, bukan amil zakat. Sehingga panitia tidak berhak mengambil bagian daripada zakat itu walaupun sepeser. Kalau sekarang Ustaz, itu di-SK-kan Kemenak, masjid mengajukan lewat BKM ke Kemenak, baru Kemenak meng-SK-kan UPZ, walaupun tak semua masjid melakukan itu. Nah, itu dia. Tapi bagi masjid yang paham, mengajukan supaya dapat keabsahan sebagai UPZ dengan zakat, hingga bisa mengambil hak sebagai amil. Nah, yang perlu kita sosialisasikan yang tadi itu, supaya masjid-masjid itu mengajukan SK ke Kemenak, SK-nya itu pun tidak setahun, tapi 4 tahun. Jadi dia tidak setiap tahun mengajukan. Itu yang kita perlu sosialisasikan bagaimana mengajukannya. Jadi memang sudah ada mekanismenya sekarang, sudah ada mekanismenya supaya begini ya, supaya laporan juga diterima oleh negara berapa sebenarnya zakat yang beredar di masyarakat. Itu supaya negara itu butuh juga tahu itu. Ya, nanti masalah masalah keabsahan mereka sebagai amil sudah ada aturannya. Ya, sudah ada aturannya. Cuman memang masjid banyak yang belum tahu infonya. Termasuk kemarin saya jumpa dengan salah satu pengurus pusat dari DMI, Dewan Masjid Indonesia. Tolong disosialisasikan supaya tidak terjadi pengambilan yang tidak syar'i. Ya, jadi harus ada izin dari negara. Karena kalau bayangkan misalnya pajak itu aja berhak dikutip siapa saja, kan bahaya. Berapa dia menyelidiki kan gitu kan. Jadi jamaah sekalian, nah jadi tidak boleh ada pungutan liar. Sekalipun kadang-kadang gini, orang tak berani dia protes. Kenapa? Karena ini urusan agama. Kadang-kadang orang tak berani protes, nanti dianggap kita menentang agama. Bukan, kita bukan menentang agama. Kita menentang kesewenang-wenangan atas nama agama. Itu kita tentang. Ya. Sebagai contoh, harusnya ini nggak boleh saya sampaikan, tapi ini penting. Kadang-kadang perlu sampaikan supaya kita tuh melek gitu. Ada satu oknum di Medan ini, oknum ustadz tadi dikatakan. Penampilannya ustadz sangat ustadz sekali, bahkan mungkin proses utamanya sekorak tak, sangat masyhur dari Medan ini. Kerjaan dia udah kemana-mana mengutip zakat orang. Ya, sampai ada satu jamaah tuh kebetulan dekat sama saya, dia mau mengasih zakat kepada ustadz ini. Karena ustadz fulan ini konon katanya menyebarkan zakat di kota Medan, orang-orang fakir. Jadi ditanya, ustadz, saya mau nanya ustadz, hitungan zakat saya katanya. Dia telepon saya bilang zakat apa ibu? Ini ustadz, kami kan ada rumah warisan dari orang tua kami. Jadi itu harga rumah itu ustadz sekitar 1 miliar. Jadi udah laku ustadz, alhamdulillah. Saya bilang bagus itu. Berapalah zakatnya ini ustadz katanya. Saya tanya, zakat apa ibu? Ini ustadz, zakat rumahnya berapa katanya? Ibu mau bayar sekarang? Ya ustadz, nanti saya ceritakan sama ustadz orang itu. Kalau ustadz bilang kami harus bayar zakat rumah itu. Saya bilang, sejak kapan dalam Islam itu ada zakat jual beli? Gak ada zakat jual beli dalam Islam. Dan 1 miliar itu pun ibu berapa orang semua jumlahnya beradiknya? Kami 8 Ustaz. Ibu berapa jatah itu perempuan cuma dapat setengah tuh. Jadi banyak orang tuh sebenarnya mau berzakat itu karena ketulusan hatinya, kepolosannya. Tapi dalam tanda kutip ditipu oleh oknum tersebut. Harus bayar gitu. Dan saya tahu betul oknum itu, saya nggak tahu Allah, tapi yang jelas rumah dia itu besar makin besar. Kalau saya kan cuma tubuhnya bikin besar gitu, rumah tetap kecil. Karena porsi yang masuk tetap sama gitu. Jadi rumah tetap kecil gitu. Jadi begitu terus saya perhatikan. Dan itu sudah jadi diskusi kita. Kita sudah tegur tapi berkelahnya banyak. Jadi banyak oknum yang
Inilah dulu kenapa saya nggak marah. Saya itu dulu tidak marah waktu Profesor Syed Akil Siraj itu pernah ngomong di publik, kalau mau bodohi orang, bodohlah orang bukan agama gitu. Karena orang itu ada gitu, ada gitu. Itu bukan untuk menjadikan agama. Kita bukan menentang agama. Kita menentang oknum-oknum yang sewenang-wenang atas nama agama. Itu kita lawan. Dan itu orangnya ada, real, tengah-tengah masyarakat. Ada dulu rusaknya agama-agama Samawi terdahulu, ya. Karena rahban mereka khususnya Yahudi. Rahban itu kalau kita kan ulama istilahnya. Kalau orang Kristen Nasrani namanya pendeta. Kalau orang Yahudi namanya rahban. Rahban atau rahib mereka itu dulu begitu. Sewenang-wenang membuat syariat baru, kemudian membuat pembayaran yang tak ada dalam Taurat, harus dibayar orang akhirnya yang tak perlu mereka bayar, sehingga rusak agama itu. Nah, ini jamaah sekalian, ini kita koreksilah masalah amal zakat itu, ya. Tapi bukan berarti panitia tak berhak mengambil keuntungan atau mengambil upah, tapi upahnya mesti cara yang syar'i. Misalnya apa? Termasuk dana masjid yang boleh dikeluarkan itu adalah setiap kegiatan yang mendatangkan maslahat kepada jamaah sekitar, itu boleh. Termasuklah kepanitiaan yang mengurusi kegiatan keagamaan, termasuklah pengumpulan zakat, itu berhak menggunakan dana kas masjid seadanya, sekadarnya atau sewajarnya. Berhak. Dari situ boleh BKN itu menganggarkan kegiatan tahunan, gak ada masalah. Yang penting sewajarnya. Jangan sampai membuat jamaah yang tidak panitia itu bersuuzon. Nah itu. Yang kedua, dari jalur mana lagi? Dari kelebihan pembayaran zakat fitrah. Ada orang dia bayar zakat, mungkin dia hanya perlu bayar misalnya 235. Tapi kan biasa itu, kita pun kadang-kadang gitu, kita lebihkan dia dari luar selimpul, mau dibalikkan sama panitia, udah gak apa-apa sedekah itu. Nah, uang sedekah ini pun berhak diambil, tapi mesti jelas pencatatannya. Jangan bercampur baur mana uang sedekah, mana uang zakat. Nah, gitu. Jadi ambil zakat itu mesti kita tinjau dulu. Kemudian yang ketiga, di antara tradisi yang perlu kita koreksi ulang adalah ketika di hari raya Idul Fitri ini banyak terjadi pelanggaran yang sebenarnya sudah sangat meluas. Saya pun bingung bagaimana cara mengatasinya itu. Apa itu? Ketika silaturahim entah kepada tetangga, kerabat, keluarga, itu tak ada lagi itu batas salam-salaman antara yang tidak mahram itu. Tetangga salam-salaman dengan yang tidak mahramnya. Ya. Antara ipar beripar salam-salaman padahal tidak mahram. Istilah yang betul itu mahram, bukan muhrim. Kalau muhrim itu orang yang berihram. Kalau mahram itu artinya orang yang haram dinikahi. Kalau mahram, kalau tidak mahram berarti orang yang halal dinikahi. Yang tak boleh kita sentuh anggota fisiknya adalah wanita ataupun pasangan ataupun lawan jenis yang tidak mahram, yang mana mereka itu halal dinikahi. Karena halal dinikahi dan kita tak menikahi mereka, maka mereka tidak mahram kita, haram hukum menyentuhnya. Itulah yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yut'ana ra'sul rajul, lebih baik kepala seorang laki-laki itu dipalu dengan paku besi. Itu jauh lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak mahramnya. Nah itu. Sepupu-sepupuan kadang itu mesti tahu kita bahwa sepupu itu bukan mahram. Bukan mesti pariban saja, yang bukan pariban pun tidak mahram itu. Istilah pariban itu kan cuma ada tradisi Batak saja atau Mandailing. Dalam syariat Islam tidak pariban pun dia. Misalnya ayah kita sama ayah dia sama-sama laki-laki kan, dia perempuan anaknya, ayah awak laki-laki kita lah, itu pun boleh menikah, sah dalam syariat. Dalam syariat sah, bukan mesti pariban beda kelamin orang tua, gak mesti. Walaupun tak dianjurkan mereka menikah. Kenapa? Nanti cacat anak Ustaz. Bukan itu hoax itu. Ya, bukan itu masalahnya. Karena keluarga kita nanti tidak berkembang itu aja. Lebaran jumpa itu lagi. Kalau yang satu orang dari Sumatera, satu orang dari Jakarta kan mau bisa jalan-jalan lebaran, keluarga pun jadi luas gitu. Yang satu Batak, satu Papua kan mantap. Ya, dan ujung-ujung itu kan timur sampai ke barat sana. Ini itu juga sama-sama orang Tembung dua-dua. Jadi jawab sekalian yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Tapi boleh menikah, boleh karena itu tidak mahram.
Itu kenapa seorang sepupu tak boleh membuka rambutnya seorang perempuan karena datang sepupunya yang lain, tak boleh. Ipar beripar lagi. Nah itu tak boleh, hukumnya haram. Walaupun saya tak tahu gimana merubahnya itu. Karena di kalangan internal kita pun, bahkan saudara-saudara saya pun, kadang kalau mereka mau salaman, saya tangannya begini. Dikit dia terhadap, abang ini, macam betul aja, coba tolong sama orang aja katanya. Karena waktu anak-anak kecil dekat main-main sama-sama di belakang rumah ada sungai, kecil-kecil rumah diminta baju sama dia kan gitu. Sekarang rasanya mau salaman atau apa, sekarang udah usah pulang kan? Dulu kan belum ustaz kan gitu. Sekarang udah usah pulang, udah tahu hukum dan sebagainya, udah belajar. Ya, dari nyantri dulu saya udah nolak-nolak gitu, tapi orang tuh kadang, oh abang ini pun macam najis sama dibuatnya katanya. Bukan najis nggak boleh, abang ini pun katanya. Soalnya sama jemaah abang ceramah, aku jangan abang ceramah katanya. Karena gitu, karena rasanya begini. Karena kita sudah ada sebagai doktrin mengatakan yang anti salaman itu radikal dan sebagainya. Kita bukan radikal. Memang begitu aturan syariatnya. Boleh cari di fikih mazhab manapun. Kalau ada yang mengatakan boleh salaman, saya bayar. Saya belikan kitabnya. Nah, carikan di mana kitabnya. Gak ketemu. Empat mazhab mengatakan tak boleh, haram itu. Ustaz kalau pakai ini pakai sarung itu pun haram, bukan tak haram itu. Memakai sarung untuk salaman itu pun haram hukumnya. Karena haram itu bukan karena kulit ketemu kulit, tapi haramnya karena menyentuh fisik lawan. Adapun pakai sarung tangan itu biar tak batal saja wudhu, tapi bukan menghilangkan keharamannya. Jangan disangka kalau pakai tutup ini pun jadi halal, enggak. Karena kalau pakai tutup halal, nanti orang akan otaknya meres tuh. Oh, berarti kalau raba-raba boleh, gitu kan? Apalah salahnya? Orang ada tutupnya kok katanya. Karena orang kita nih, jangan dikasih buka sedikit. Kasih buka tangkap orang kita itu. Jadi itu tidak menghilangkan keharamannya, memang menyebabkan tidak batal untuk iya. Iya. Lapis itu maksudnya sarung atau kain gitu kan. Tapi tidak menghilangkan keharamannya. Nanti orang, oh cocok juga itu ya. Kata Ustaz tuh boleh nih, kan jangan langsung. Oh bisa. Bisa. Jadi hadir sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah salah satunya. Sebenarnya banyak yang dikerjakan, tapi dengan saya pun nanti jam 2.20 harus mengajar di kampus. Kita padakanlah dulu di sini. Nanti kita lanjutkan jika ada diskusi tanya jawab. Ya, mungkin kita perdalam di situ saja. Atau mungkin ada hal-hal yang lain yang mungkin tak sempat saya sentuh, mau Bapak Ibu diskusikan dalam pertemuan kali ini, saya persilakan. Terima kasih Bapak Ustaz Ahmad Rosyid telah menyampaikan kajian kita pada siang hari ini. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk ke sesi kedua, yakni sesi diskusi tanya jawab, yang mana tema kita hari ini adalah mengenai hal-hal atau tradisi-tradisi yang berkembang di saat sekarang ini yang perlu ditinjau ulang Ustaz ya. Memang gitu Ustaz. Kalau ada hari raya ini dekat-dekat lapangan Merdeka tuh banyak kali yang jual uang tuh Ustaz. Ada tahu, mau tukar juga sebenarnya, cuma tahu hukumnya riba kan gitu. Jadi ada kira-kira Bapak Ibu yang ingin dipertanyakan, kami persilakan. Ibu Farida, silakan Ibu. Waalaikumsalam. Siapa saja pokoknya laki dan perempuan. Nah kalau misalnya dengan menantu gitu, gimana Ustaz? Saya bisa dengan menantu saya laki-laki, tapi saya dengan itu katanya nggak pernah wudhu. Nah apakah itu haram juga? Gimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Antara menantu dengan mertua itu mahram muakkad, mahram selama-lamanya. Mahram berarti haram menikah untuk selama-lamanya. Ya. Jadi apabila ibu punya anak perempuan misalnya nikah dengan laki-laki pria, maka selama-lamanya laki-laki yang menjadi suami anak ibu itu haram ibu nikahi. Walaupun nauzubillah sudah bercerai. Dalam arti berarti antar keduanya tidak lagi batal utuh. Dan kalau ibu di rumah tidak berkerudung, tidak berdosa. Kenapa? Karena menantu itu adalah mahram kita. Ya.
Jadi bagaimana pakaian ibu kepada anak ibu, begitu juga status hukumnya kepada para menantu kita. Walaupun lebih baik menjaga diri lah. Ya, ingat belakangan ini tak tentu di selera orang. Tak tentu lagi, macam-macam di selera orang. Ya. Karena ternyata ada kejadian, ini bahkan terjadi dengan orang yang saya kenal. Walaupun agak payah lama saya mencerna, kok bisa lah kawan ini. Jadi ada sekawan ini, abangan kelas juga kan, bisa dibilang begitu. Ternyata dia suruh kepada si ibunya, bukan si anaknya. Nah itu, ya. Ada juga orang putus seleranya kan. Tapi caranya supaya dia bisa dekat dengan si ibu, didekati anaknya. Nah itu ada gitu. Tapi itu kasus lah, bukan kasus yang umum kan. Umumnya nggak begitu. Ya walaupun kita itu dengan menantu atau mertua itu adalah mahram, selama lagi harus nikah lagi. Mau ada bercerai pun harus menikah. Sehingga sentuhan tangan dengan mereka atau kulit dengan kulit itu tidaklah membatalkan wudu. Dan kalau misalnya ada kesempatan kita misalnya malas pakai kerudung atau pakai pakaian yang tertutup di depan mereka pun tidaklah berdosa, walaupun sebaiknya tidak terbuka. Wallahu a'lam. Jadi apa tadi Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membicarakan masalah menjelang hari raya. Menjelang hari raya bukan hanya itu, banyak seperti misalnya orang beramai-ramai ke kuburan. Bagaimana pula itu? Terima kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tradisi itu pada dasarnya dalam Islam itu tidak dibenarkan dan tidak ditolak. Tradisi masyarakat itu dalam pandangan Islam dia tidak semata-mata karena tradisi ditolak, bukan, dan tidak semata-mata karena tradisi dia diterima, bukan. Jadi tradisi itu dapat dikatakan ditolak atau diterima apabila melewati timbangan syariat namanya. Ya mi'yarus syar'i, timbangan syariat. Diuji dia secara syariat. Kalau perbuatan tradisi masyarakat itu melanggar syariat maka haramlah dia. Tapi kalau tradisi masyarakat itu sejalan dengan syariat, maka dibolehkanlah dia. Ya. Pertanyaannya, ketika orang berziarah kubur di Ramadan, orang sedang menjalankan syariat atau tradisi? Sebenarnya, bapak ibulah menjelang Ramadan sama menjelang Idul Fitri nanti. Nah, itu menjalankan tradisi atau syariat? Saya rasa kebiasaan kan, tradisi saja. Karena orang berbondong-bondong jelang Ramadan ke kuburan, dong ikut juga ke kuburan. Karena sudah lama begitu dikerjakan, rasanya kok gak enak ya kuburan ziarah menjelang Ramadan kan begitu. Tapi saya rasa semua kita tahu bahwa kita mengerjakan itu bukan karena ada kewajiban agama, bukan. Dan semua orang sadar akan itu. Ini karena tradisi saja. Sama kayak orang pesta, dia orang mendeling, tapi satu pun baju pestanya nggak ada baju mendeling. Gak enak rasa itu. Perasaannya gimana gitu. Dia orang Padang gitu, tapi pestanya baju Padang satu pun nggak ada. Perasaannya gimana, nggak enak gitu kan? Padahal tahu kita dalam syariat nggak ada keharusan pakai seperti itu. Yang penting tertutup auratnya. Nah inilah saya katakan, namanya ziarah kubur massal ketika menjelang Ramadan dan Idul Fitri itu adalah tradisi. Maka dilihat timbangan syariatnya. Ziarah kubur itu sesuatu yang melanggar syariat itu bukan. Ayo dijawab Bapak Ibu sekalian. Ziarah kubur itu sesuatu yang melanggar syariat atau sejalan dengan syariat? Jawabnya adalah sejalan dengan syariat. Karena itu perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih dari riwayat Imam Muslim. Ya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi ala fazuruha. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dulu kularang kalian ziarah kubur. Sekarang berziarahlah. Ada perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tradisi yang dijalankan yang tidak melanggar batasan syariat tak boleh dikategorikan haram. Karena bid'ah yang haram itu berlaku dalam urusan ibadah yang tak punya dalil penopang sama sekali. Dalam urusan tradisi yang dicari bukan mana dalil yang merintahkan, tapi mana dalil yang melarang. Itu kalau tradisi. Menurut saya boleh selama dijaga batasan syariatnya. Kekuburan itu kan rame itu. Kadang-kadang anak gadis nih pun lain pikirannya. Mumpung rame di kuburan aku dandan lah katanya. Dandan ke kuburan, bayangkanlah itu.
tukar pesona ya kan, pakai makeup ala Korea, jilbab ala pejabat, tutup cuman sini depan jambulnya keluar gitu. Nah, lewat sama akhi-akhi yang kuburan, dia kan ukhti-ukhti itu. Assalamualaikum, salam gitu. Di kuburan tuh. Untung mayat udah mati betulan, sempatnya pura-pura mati itu dia benak katanya. Kok tahu Ustaz? Awak pun dulu pelaku juga. masih sekolah-sekolah dulu. Karena itu kesempatan loh. Kita nengok-nengok anak-anak gadis yang cantik-cantik itu kan ada. Cuma 2 tempatnya. Pas tarawih sama pas kuburan. Iya. Makanya saya kadang-kadang ini terus terang, saya kan pernah ceramah di pondok pesantren itu. Saya bilang kepada anak santriwati itu, ada di santriwati, kalian kalau pulang ke rumah, saya anjurkan tarawihnya di rumah saja. Bagi perempuan yang muda, saya tak menganjurkan tarawih di masjid. Saya nggak anjurkan. Saya termasuk yang mengambil pendapat perempuan itu afdolnya di rumah, khususnya yang amrot, yaitu yang masih cantik gadis belia gitu. Kalau di masjid, anak tahu lah, ya sudah masih muda-muda dulu. Ya kan itu banget dalam masjid kan. Nanti dah rokat 23 orang jikir-jikir mulai belakang nanti. Nanti namanya kalau subuh asmara subuh kan gitu. Kalau tradisi itu yang baru menyimpang itu namanya tak boleh. Nah itu tradisi yang kalau ditimbang dengan timur syariat ya hukumnya haram. Ya maka menghindari itu, jangan sampai di masjid ada keharaman gitu. Nah, kadang-kadang itu tempatnya nggak pantas gitu, kayak di kuburan gitu. Kalau di kuburan, saya perhatikan kalau di kuburan, masya Allah, cantik negara seperti itu, cantik. Baju mereka kan baru pasti kan lebaran tuh. Apalagi Ramadan hari yang pertama itu. Bajunya baru, parfumnya jangan tanya, baru buka begitu Pak, baru unboxing begitu. Beli di Shopee-nya dah lama dia, baru bukanya begitu, krek. Parfumnya parfum mahal, kenapa? Belinya setahun sekali Ustaz, pasti wangi. Lewat dia 2 meter sana, sini dicium. Sampai bisa menciumnya. Nah ini cewek yang sebelah sana nih. Nah jadi dijaga batasan syariatnya. Jangan ke kuburan kayak mau ke mall gitu. Jadi kalau selama dia jaganya halal, tidak ada masalah. Asal. Di momen setelah Idul Fitri biasanya kita saling memaafkan kan. Iya. Nah ada perdebatan terkadang dengan istri. Nah alangkah baiknya nanti di rumah mamaku duluan katanya. Oh, tempat dari suami. Itu abdolnya bagaimana? Baik. Istrinya bapak nih. Memang kalau udah urusan sama istri agak panjang ceritanya. Dan cocoknya dibicarakan kalau nggak ada istri-istri di sini. Karena ada 3 perkara yang kalau Ustaz ceramah payah diterima hukumnya. Ya, baik nanti Ustaz itu setuju atau tak setuju. Pertama masalah poligami, payah tuh mama terima. Kedua masalah merokok, payah bapak terima. Nah, itu. Ya. Tentang satu lagi tentang masalah apa hukumnya suami minta jatah sama istri. Nah, kalau si capek gimana Ustaz? Capek kalau berangkat nanti tak terima tuh nanti. Ya. Jadi 3 ini payah terima hukumnya, tapi hukumnya ada pembahasannya, bukan nggak ada. Nah termasuk itu masalah tradisi. Nah maka jawaban saya yang pertama, ya istri yang salihah adalah yang taat pada putusan suami. Itu no debat itu pasti. Apapun putusan suami, selama tak melanggar aturan syariat, yang paling salihah itu yang taat pada suaminya. Dalam Al-Quran itu perempuan Allah bagaimana itu qanitah, perempuan yang taat patuh sama suami. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, suami yang baik adalah suami yang memahami perasaan istrinya. Jadi kalau dua-dua ini dikombinasikan, istri yang patuh dan suami yang peka dengan perasaan istrinya, pasti mantap itu nanti. Nah, contohlah misalnya macam saya gitu. Iya, Ustaz bisa gitu, Ustaz bijaksana bukan? Rumah mertua saya dekat juga. Tapi bisa lah, tiap tahun gantian bisa. Ya, tiap tahun gantian bisa. Ya. Ya, jadi rumah saya itu dekat-dekatan sama mertua, nggak jauh lah. Jadi ya kalau istri bilang, "Bang, tahun ini Bang, rumah mertua duluan." Ya nggak apa-apa, orang dekat kok, tinggal jalan aja nanti kita kendaraan sampai dekat. Kecuali yang satu nggak jauh-jauh, itu begini. Apapun putusan suami ibu, sholihah sebagai istri, Pak taat.
Tapi ingat juga apa? Sebagai seorang suami pimpinan, pekalah kepada istri. Karena dialah orang yang paling layak untuk kita sayangi. Tak ada dalam semesta ini yang lebih layak untuk disayangi selain istri dan orang tua. Tapi ingat, yang sekarang hidup sama kita bukan orang tua, adalah istri. Ya. Kesedihan dia itu berdampak pada kehidupan sehari-hari. Dia udah marah, emosi, nanti bapak suruh sendiri. Nah, itu yang bikin malas pulang ke rumah, yang begadang dan sebagainya. Jadi kalau bukan dia orang yang kita berikan kasih sayang yang besar, siapa lagi? Nah itu. Ya jadi perempuan yang bahkan istri itu kalau dia diperlakukan secara tidak adil, ya, dalam hadis Nabi SAW disebut dia akan dibangkitkan di padang mahsyar suaminya itu dalam keadaan punggungnya bungkuk nanti. Ya. Tidak berlaku adil kepada istri baik pada saat poligami ataupun tidak poligami pun dalam keadaan sendiri, tapi perlakuannya tidak adil. Lebih sayang dia sama hobi daripada istrinya sendiri. Mancing bisa dari malam ke subuh. Malam sampai subuh mancing. Sama istri 1 jam berkompor tak tahan. Dia kan ini contoh aja, bukan mancing aja. Walaupun saya kadang-kadang heran sama orang mancing itu, heran saya. Beli ikan baju istri untuk lebaran 300.000, kamu baru tiap tahun. Dia beli pancing tuh ganti-ganti pancing, jutaan dia lanjut terus. Ayo. Saya hanya melanjutkan. Astaga. Suaminya. Iya. Tapi surga suaminya kan ibunya. Iya. Saya melanjutkan aja pertanyaan Pak Pembina. Anak kita mengatakan pertama dia mau pengen berpikir di rumah. Iya. Ada ketersinggungan. Nah, misalnya istri saya tersinggung. Ini kan persoalan. Ketersinggungan istri itu kan bisa mengakibatkan sesuatu pada anak. Nah, itu yang menjadi persoalan kadang-kadang. Iya. Memang anak kita tinggal dekat dengan orang tuanya. Iya. Tapi kan istri kan berpikir seperti ini. Dulu anak itu tak pernah seperti ini. Tapi ketika kenapa dia bisa menikah, cenderung dia lebih ke Istrinya. padahal kan jelas dikatakan di dalam Al-Quran, surganya anak laki-laki itu adalah mamanya. Baik. Ini yang jadi kadang-kadang jadi persoalan, Ustaz. Iya. Maka diperlukan jawaban ketiga, bahwa orang tua dia harus tahu setelah anaknya menikah dia sudah berkongsi kasih sayang orang lain. Maka supaya anak itu tidak mendapatkan murka Allah, belajarlah untuk ridha dalam hal itu. Karena saya tak bisa nanti mengatakan harus taat sama ini, karena semuanya punya porsi masing-masing. Istri yang baik taat pada suami, suami yang baik jangan abaikan perasaan istri. Anak yang baik mesti taat pada orang tua. Tapi orang tua yang baik dia mesti paham anak itu dia harus berbagi waktu dengan anak-anaknya juga, anak-anak daripada si anak ini juga cucunya, kepada suami istrinya. Apabila semua orang paham akan peran masing-masing, saya rasa itu gak ada kendala. Ditambah lagi saya bukanlah membanggakan istri, saya tidak merasa masalah ini pernah jadi problem di rumah tangga saya, karena saya coba praktekkan itu. Nah, bukan karena dekat juga itu cara itu, memang saya coba bersikap bijak, dan saya juga berharap orang tua saya bersikap bijak, dan alhamdulillah mereka juga bijak. Dia tahu kalau saya harus anak saya itu harus berbagi kasih sekarang. Dia punya istri yang harus dia peka hatinya kepada istrinya itu, karena dia pun dulu orang tua itu kan istri juga jadi suaminya, yang dia sangat ingin hatinya dipahami sama suami. Orang tua kan itu, mak kita itu kan waktu muda-muda masih begitu, saat nenek kita masih hidup. Dia pasti sangat pengen peka hati suaminya terhadap dia. Alangkah bijaksananya ketika kita jadi orang tua pun punya perasaan yang peka kepada anak kita. Nah itu, saya hanya bisa mengatakan itu. Ya, karena begini, rumah tangga masing-masing itu beda konteksnya. Ada orang tua nanti yang memang dia itu tak bisa terima karena tak paham hukum agama. Ini tradisi bukan syariat. Jangan jadikan ini sebagai syariat. Kalau susah sampai harus pulang, kalau tidak berdosa. Inilah yang jadikan tradisi itu haram nanti. Kalau saya lebih bagus tradisi ini diharamkan kalau sampai menyebabkan keretakan rumah tangga. Jangan sampai gara-gara tradisi rumah tangga hancur.
Hilangkan tradisi itu kalau itu merusak. Ini tradisi ini harus hanya untuk have fun gitu loh. Bahagia-bahagia, senang-senang. Kalau sampai tradisi merusak, nah ini harus ditinggalkan tradisinya. Ya bagus usah pulang sama sekali pas Lebaran. Nanti tunggu tahap kapan baru pulang. Nah, kalau itu bisa merusak. Kalau saya pribadi ya, tapi ini nggak terjadi di rumah tangga saya, alhamdulillah. Nah, daripada nanti saya ke rumah mak saya, istri saya ngambek, gaduh, atau kita ke rumah orang tua kita, rumah orang tua sendiri, orang tua kita dan gaduh, apa sebelum kita sini sama kita, bagus nggak usah pulang sama sekali. Nanti aja lama, nanti kalau marah-marah juga nanti aku pun pulang nanti masyarakat, tak pulang pun aku salah, nanti aja lah, tunggu kapan orang tak marah-marah baru aku pulang. Nah itu, enaknya begitu. Ya, kenapa? Jangan sampai ada tradisi yang rusak semua aturan syariat. Nah, maka saya hanya bisa mengatakan istri taatlah sama suami, apapun putusan suami. Dan suami pekalah terhadap perasaan istri, berlaku adil pada rumah tangga dan kepada anak, taatlah sama orang tua, sayang, berikan bakti, dan kepada orang tua ya ikhlaslah bahwa setelah anak itu menikah dia harus berbagi kasih sayang kepada jauh lebih banyak orang, sehingga kalau dia berbagi kasih sayang bukan berarti tak sayang, tapi harus ada sayang yang dibaginya dalam waktu yang sama. Wallahu a'lam bishawab. Apa deh? Satu lagi lah Pak ya. Waalaikumsalam. Ini masalah sholat Pak. Iya. Kita kan diwajibkan dianjurkan pada laki-laki sholat berjamaah di masjid. Ya. Yang ingin saya pertanyakan, ini sudah berapa masjid yang saya perhatikan di mana-mana tentang hal listrik. Listrik. Di mana-mana listrik pada masjid itu tidak pernah dibayar, alias cantol mengambil saja, alias di sini ada hal tanda petik di situ bercampurnya hak dan dengan batil. Berarti apakah sholat jamaah dan BKM bagaimana pertanggungjawabannya ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya jawab, Bapak rutin berjamaah sini Pak? Rutin ya. Maksud saya begini, kenapa harus saya Bapak tanya gitu? Kasus itu. Masuk keluar yang saya lihat banyak. Iya maksudnya begitu Pak. Gitu aja jauh Ustaz, kenapa harus saya jadi tanya? Dia rekam ya nanti. Wah, itu Ustaz ini yang mengharam-haramkan nyuri listrik gitu. Begini. Jadi apakah masjidnya salah? Jelas masjid nggak salah, karena dia benda mati. Pengurusnya ini yang salah, pelitnya minta ampun. Ditambah, karena gini, setahu saya fasilitas umat seperti masjid ya, itu diberikan diskon kok. Sosial ya, ada dana sosialnya kan ada. Ingat saya pun masuk dana CSR itu perusahaan BUMN negara itu ada dana CSR termasuk itu untuk rumah ibadah, gereja, vihara, masjid gitu. Jadi bukan dana potongan. Tapi kenapa ngambil arus juga? Maka bukan masjid yang salah, pengurusnya yang salah itu. Ya, cara berpikirnya itu. Dan ini berlaku betul di mana-mana masjid, Pak. Saya pernah protes di masjid sekitar rumah saya juga. Apa jawabannya? Halo Ustaz, kalau awak ngambil, orang yang ngambil katanya. Ini nggak bisa jadi alasan, nggak bisa. Ya, namanya salah tidak bisa dijadikan alat pembenaran. Nah, jadi apa hukumnya Ustaz kalau kita sholat di sana Ustaz? Masjid itu selama dibangun dengan cara yang halal, di tempat yang halal, maka masjidnya itu sah untuk sholat. Tetapi kalau ada haram yang sifatnya itu, jadi gini, haram itu Pak, ada dua, namanya haram zati, ada haram yang sifatnya itu arodi. Ada yang haram zatnya, ada yang haram itu eksternalnya. Masjidnya zatnya halal, keharamannya sifatnya eksternal, yaitu arus listrik yang dicuri. Ada yang kata alur itu dimatikan pun, ya masjid itu masih ada kan, maka sholat di situ nggak haram. Tapi jangan jelas pengurusnya itu berdosa, menanggung dosa pencurian. Nah, itu ayat juga demikian. BKM lagi Pak ya. BKM harus ada usaha serius ini, jangan buat malulah pengurus BKM. Ya. Jadi Pak, jamaahnya itu gimana Pak? Sah, kata masalah sah. Sedangkan kita sudah tahu itu arusnya mencuri, apakah kita tetap? Ya, sholatnya sah, jadi sholatnya sah, tapi pekerjaannya itu haram.
pekerjaan mencuri itu haram. Nah, bagi pengurus yang tahu itu, sholatnya sah tapi dia berdosa, sholatnya sah berpahala tapi dia berdosa karena mencurinya itu. Karena itu bersekongkol dalam hal yang haram. Ya, kalau sholatnya nggak ada masalah, karena syarat sah sholat itu sederhana. Apabila syarat dan rukun terpenuhi. Syaratnya sudah wudu, tutup aurat, dan kiblat. Rukunnya sudah takbir sampai salam. Apa yang tak sah? Salah itu. Nah, cuman apakah itu haram pekerjaan? Dia jelas haram. Ini yang disebut dengan sihah ma'al haram. Perbuatan sah tapi haram kerjaannya. Tapi ada yang sholatnya sah tapi sholatnya pun jadi haram. Itu beda lagi. Kalau itu sholatnya sah dan haram, yang haram itu mencurinya. Kalau ada juga amal yang sholatnya sah tapi haram sholatnya. Contohnya apa Ustaz? Contohnya orang yang membangun masjid di atas tanah garapan yang tidak sah. Saya pernah diprotes ini, Ustaz, jangan sampaikan di mana-mana Ustaz. Lah, maksud saya begini, jangan nafsunya kita untuk beribadah sampai harus mencuri gitu loh. Jangan memulai sesuatu yang baik dengan cara yang haram. Karena sesuatu yang baik itu, niat yang baik tidak berarti menyebabkan segala yang haram itu jadi halal. Kayak cerita-cerita masa lampau tentang sampai Hercules, bukan Hercules, Robin Hood. Robin Hood itu Pak, itu sejarahnya orang Inggris. Ini anak bangsawan yang pengen sejarah kasihan melihat orang-orang susah, yang makan pun susah, mati kelaparan, mati karena sakit tak bisa berobat. Apa yang dikerjakan Robin Hood? Dia mencuri uang orang-orang kaya dan pejabat di malam hari. Di pagi harinya dia masukkan ke rumah orang-orang miskin. Nampaknya soleh pekerjaan baik ya, tapi ini pekerjaan jahat. Kenapa? Karena sesuatu yang baik tak berarti menyebabkan yang haram-haram itu halal semua, nggak bisa. Jadi niat yang baik harus dibandingkan dengan cara yang baik. Nah seperti itu. Nah, jadi kalau orang sholat di masjid garapan, di tanah garapan yang tidak halal, tak jelas izin negaranya di situ, main comot saja, maka sepakat para ulama sholat di masjid itu sah tapi sholatnya haram. Kita tuh sholat jadi pahala, malah sholat jadi dosa itu. Nah, ada kasus tanah antara satu negara Kristen, satu negara Islam. Sebenarnya itu tanah itu milik agama Kristen. Lalu kemudian kalau menarik simpati masyarakat Islam ini yang menguasai tanah ini ingin membangun masjid di situ. Padahal tanah orang. Tanahnya dari pihak agama. Ya haram sholat di situ. Itu termasuk masjid diror namanya. Di masa Rasulullah dan masjid diror, masjid yang menjadi penyebab perpecahan masyarakat. Itu maksudnya. Ya. Jadi kita haram sholat di situ. Haram. Haram sholat di atas tanah curian. Cantik. Jadi kalau begini ya, saya koreksi sedikit supaya tak salah paham. Tanah garapan yang saya maksud adalah tanah curian yang diambil secara legal. Tapi kalau tanah garapan yang disewakan oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu sah. Tapi udah dibayar Ustaz? Sama-sama bayarnya. Sama-sama bayarnya. Ya sama yang jual itu lah. Preman setempat. Rasa. Gak bisa. Saya kan tanah garapan PTT. Ya. Itu dijualnya orang itu kan garapan sama. Kalau yang jual ini PTP itu kan tanah negara kan sebenarnya. Kalau negara yang menjual dengan jual beli yang sah secara kenegaraan, maka sahlah jual beli tanahnya. Jadi mana pula tuh Pak kalau tempat tinggal itu jadi dibuat. Nah, tapi yang umumnya masyarakat itu saya lihat bukan negara yang jual, preman setempat ormas yang jual itu. Iya, itu nggak boleh. Dosa juga itu Pak ya. Berdosa. Dia bertempat tinggal lalu sholat di rumah itu. Berdosa. Karena begini, ayolah berani kita jujur. Namanya mencuri itu haram sekalipun dengan dari agama. Itu yang saya bilang, kita bukan tentang agamanya. Jangan disangka saya menolak masjid. Ini yang kadang orang salah paham. Kita menolak kesewenangan atas nama agama. Nah itu Ustaz. Iya. Kalaulah kemudian gagal masyarakat Muslim di situ, Iya. lalu datang ke yang memiliki tanah ini, Iya. lalu dengan memohon agar Iya. ikhlaslah Iya. itu berdiri. Iya. Itu bagaimana Ustaz? Kalau pemiliknya ikhlas, dalam arti ikhlas karena dia ngasih atau karena dia menjual itu kepada orang Islam, ya sudah sah jadi hak milik. Sudah sah. Ini kan masjidnya kan udah siap Ustaz. Iya. Udah dibangun besar. Itulah kadang-kadang orang kita itu. Dan kita datang misalnya, kita bilang
pemiliknya itu izin lah lepaskan ini. Iya. Jadi jawaban saya pertama, yang dikerjakan oleh masyarakat sekitar membangun masjid di tanah orang yang tidak muslim itu hukumnya haram. Ya, kenapa? Karena tanpa diizinnya, tanpa diadakan jual belinya. Tapi supaya dia mau, makanya dipaksa gitu ya. Saya bacakan riwayat dalam kitab Tabaqat Ibn Sa'ad. Seingat saya ya, saya lupa riwayat dari mana. Tapi ini kisahnya masyhur. Sebagai penguat bapaknya tentang itu tadi. Kalau masalah nanti dia ikhlaskan, sudah sah aman itu. Tapi saya mau kasih contoh, jangan kita sewenang-wenang ya dengan mengatasnamakan agama untuk zalimi orang. Contoh, di masa pemerintahan Umar bin Khattab, ada seorang gubernur yang diangkat Umar bekerja di Mesir, namanya Amr bin As. Sahabat Nabi, diplomat unggul di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk sahabat kesayangan Nabi, Amr bin As. Amr bin As ditunjuk jadi khalifah, jadi amir itu gubernur di Mesir. Amr bin As punya rencana membangun masjid jami terbesar di Mesir pada saat itu. Maka dibelilah rumah orang-orang Islam maupun yang tidak muslim di sebuah tempat yang bakal menjadi tempat pelaksanaan proyek itu. Seluruh orang menjual karena dibeli dengan harga tinggi, kecuali satu orang, kaki-kaki Yahudi. Dia nggak mau jual. Kenapa? Aku nggak punya keluarga. Nanti kalau mau jual aku pindah kemana? Barang-barangku saya mengangkatin. Kami kayak iya kalau aku mati siapa yang ngurus? Kalau orang-orang sini kan udah kenal sama aku, walaupun tak seagama, namanya orang kasihan ke tetangga lama, orang bantu. Kalau aku pergi siapa yang ngurus? Tapi nggak peduli namanya pemerintah. Plus bangun masjid proyek agama kan? Orang kadang-kadang gitu Pak, karena ini urusan agama, orang sewenang. Maka dibangunlah di situ masjid. Mengadulah orang ini, orang tua ini kepada Umar bin Khattab. Sampai-sampai dia datang ke Madinah beberapa bulan baru sampai. Sampai di Madinah dia ngadu sama Umar tentang apa yang dikerjakan oleh Amr bin As, gubernur Mesir pada saat itu. Maka Umar bilang, sebentar saya sedang sibuk, tapi silahkan saja bawa ini, barang ini, sampaikan kepada Amr bin As, ini dari Umar terkait proyek pembangunan masjid jami di Mesir. Dikasihlah kotak kecil. Dibawalah kotak itu pulang ke Mesir. Walaupun kaki itu diunjuk, dia tengoknya si kotak itu cuma tulang isinya. Tulang jelek garis-garis tulangnya. Apa lah ini emang? Ini nasib Yahudi negeri kan, dikerjain kan, jadi begitu. Begitu sampai di istana, di tempat pemerintahan Amir, Gubernur Amr bin As, dia bilang saya kakek tua yang kemarin meminta keadilan sama Umar bin Khattab. Amr bin As merasa itu kan teman saya Umar ini, sama-sama sahabat Nabi, mana mungkin dia membela orang Yahudi ini. Jadi begitu dikasih dia ada pesan dari Umar, kata Umar lihatlah benda ini, karena itu pesan penting. Begitu dilihat isinya tulang kambing. Tetapi ada garis yang khas pedang Umar, garis melintang ke atas begini sama garis menyamping begini. Itu bagi gubernur Umar sudah paham maksudnya apa. Maksud kalau ada tulang di garis lurus itu maksudnya berlaku adil lah. Seperti garis lurus ini. Jangan karena ini orang Yahudi kayak tua orang miskin pula kau sedang menang di situ. Itu tanah dia. Namanya orang jual beli, syarat akad jual beli itu sah kalau ada kerelaan. Dalam Al-Quran Allah mengatakan tentang jual beli itu, ya antara minkum, akadnya baru sah kalau dari itu. Kalau tadi jangan kau beli, haram hukumnya itu. Kalau kau sewenang-wenang, anda melintang ini penggal leher, tak jadi batal pembangunan proyek jami gara-gara suruh kaki Yahudi ini. Ini apalagi gubernur bukan, khalifah bukan, orang sekitarnya. Jadi ingat, saya bukan nolak masjid. Mana mungkin seorang muslim seperti saya nolak masjid. Saya senang banyak masjid dibangun. Tapi jangan dibangun di atas kesewenangan. Ya, penuhi peraturan perundang-undangan yang jelas, ikuti hukum syariat yang jelas, akadnya harus jelas, ya, supaya tidak ada sengketa di kemudian hari dan supaya akadnya semuanya halal sesuai aturan syariat. Begitulah kajian kita siang jamaah sekalian. Saya stop sampai di sini ya, sekalian. Nah, langsung aja itu. Iya, gitu. Bukan saya tak mau lama-lama ini. Pertama, Bapak enak mendengar Jawa yang haus. Yang kedua, saya tidak kelas, Pak, harus masuk di kelas. Karena ini terakhir kita masuk di kampus. Kepada Allah saya mengampun, kepada jamaah mohon maaf. Mari sama-sama kita tutup ta'lim kita pada siang Ramadan ini dengan baca lafaz alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Atas nama pribadi saya mengucapkan mohon maaf dan aidin wal faizin, mohon maaf dari batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulik wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ustaz Muhammad Nasir Nabil telah menyampaikan kajiannya pada siang hari ini.